Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi PPKN PJJ pada bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, pada bagian yang pertama. Adapun pokok bahasan yang berkaitan dengan bab 2: 1. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Adapun pengertian perlindungan hukum, dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Adapun hukum perlindungan dan penegakan hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat 1, sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib hukum menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama ada dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28 ayat 5, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikutnya adalah unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contoh perlindungan hukum. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum di negara kita. Terdapat banyak macam perlindungan hukum dari sekian banyak jenis dan ragamnya. Terdapat beberapa hal yang cukup populer, di antaranya adalah yang pertama, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hakikat penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, konsumen akan terlindungi apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegakkan. Contoh yang lain, seorang pencipta suatu produk akan terlindungi secara hukum apabila Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Paten itu ditegakkan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak
dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana damai merupakan harapan setiap masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Adapun faktor-faktor dari keberhasilan proses penegakan hukum, keberhasilan proses penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi juga tergantung pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukumannya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah di dalam undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Penyusunannya harus menurut undang-undang. Selain itu juga adanya berbagai faktor proses penegakan hukum. 2. Penegakan hukum yakni adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum harus menjalankan tegasnya secara profesional dan mengutamakan keadilan. Dan yang ketiga, masyarakat. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta mentaati hukum dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah faktor keberhasilan proses penegakan hukum. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini, mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Yang berikutnya, kebudayaan. Hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut. Baiklah, untuk PJJ yang pertama yang berkaitan dengan bab 2 selesai, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.